Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita akan belajar tentang database di Laravel. Nah, database itu sendiri itu di Laravel ada dua cara. Yang pertama pakai query builder yang kita akan belajar sekarang, dan yang kedua itu dengan pakai apa ya namanya, Eloquent ORM kalau nggak salah, lupa saya namanya. Untuk tahap pertama itu kita harus konfigurasi dulu supaya connect ke database aplikasi kita. Dan untuk konfigurasi itu ada dua cara. Yang pertama kita masuk ke config, kemudian di sini ada file namanya database. Nah, di sini dari Laravel sudah menyediakan kita mau pakai database-nya apa, kayak SQLite, kemudian MySQL atau PostgreSQL. Nah, di sini default yang akan kita gunakan itu MySQL tentunya. Nah, default ini kan ada yang nama INV. Jadi cara koneksinya yang pertama si Laravel itu akan meriksa dulu di file INV. Nah, teman-teman bisa lihat di Laravelnya .env filenya. Kemudian ada DB connection. Nah, jadi si Laravel ini yang pertama akan memeriksa dulu file env DB connection-nya, apakah dia connect-nya kemana nih. Nah, kalau di sininya dirubah, maka otomatis ini yang akan kebaca. Tapi kalau misalkan ininya gak dirubah, nanti akan membaca konfigurasi yang ada di sini. Tuh, oke, kita akan rubah ini. Kalau host database-nya kita coba DB latihan, username-nya root, kalau password kosong. Ini sesuaikan aja dengan konfigurasi localhost teman-teman. Nah, di sini kita akan membuat database-nya dulu. Kita masuk ke phpMyAdmin, kemudian bikin database DB latihan. Di sini kita bikin tabel namanya user misalkan ya. Cukup 1 2 4. Pertama kita ID, kemudian nama, password, udah kali ya, gitu aja. Kita isikan varchar dengan lengthnya 100. Kemudian jangan lupa di sini di auto increment. Oke. Tinggal kita bikin beres. Kita coba insert dulu nama bgs, password 12345, terus nama Hilman 12345, sang Acong ya 12345. Kemudian kita go save. Nah, kita akan mencoba menampilkan data yang ada di tabel user ini dengan database dengan Laravel. Kita sudah apa ya? Nah, jadi kita akan menampilkan data yang di tabel user ini dengan metode query builder. Dan teman-teman harus ketahui bahwa Oke, setelah kita beres membuat tabelnya, kita akan mencoba menampilkan data-data yang ada di tabel user dengan query builder.
Seperti yang telah kita lakukan pada video-video sebelumnya, kita harus tambah file di roots, atau mungkin kita akan memakai, oh my god. Oke, setelah kita membuat tabelnya, kita akan menampilkan nih tabel user ini di Laravel dengan metode query builder. Nah, kita memanfaatkan file yang sudah kita bikin aja. Kita ke controller, kemudian blog controller, di sini kita show-nya ya. Nah, data user ini kan kita udah pakai array, jadi kita akan ngambil datanya dari database. Dan sebelum itu di sini kita harus menambahkan library, dan untuk menambahkannya teman-teman tinggal masuk ke config, kemudian untuk menambahkan library-nya ya, masuk ke config, kemudian app, kemudian di sini tulis search db. Nah, ini kita copy paste bagian ini, dan paste di controllernya di sini nih. Ini supaya kita bisa, kenapa harus ada ini? Ini supaya kita bisa menggunakan fungsi db builder atau query builder itu ya. Tabel nama tabelnya apa? User get. Nah, tinggal gini aja, cukup simple. Git php address and serve. Oke, udah nyambung. Kemudian tulis blog. Nah, ini errornya string. Harusnya yang ditampilin tuh objek, kita malah nampilin string. Oke, di mana ya? Filenya itu ada di view, folder blog. Mana view resources, view, folder blog, kemudian blog.let.php. Nah, di for each ini ya. Jadi data user. Nah, kita menampilkan isi user ini. Nah, di sini kita tulis database-nya mana ya? Nama. Nah, mudah-mudahan ini gak error ya. Nah, jadi sudah tampil. Dan untuk menampilkan passwordnya tinggal tambahin. Kita ganti ya, ini pakai td, pakai tabel, nampilinnya biar agak sedikit rapi. Td s mana sih? tr and tabel. Oke, kita udah. Oh, salah ya. Ininya password. Akan muncul data yang ada di sini. Terus gimana caranya kalau misalkan kita akan search filenya pakai where nama file kita misalkan akan memunculkan file yang ID-nya 1 ya. Where kemudian ID sama dengan 1. Kita akan coba. Betul.
munculnya ginbks password 12345. Oke, dan selanjutnya kita akan membuat query insert. Kita akan mencoba menambahkan data di tabel user. Penggunaannya cukup mudah, teman-teman tinggal tambahkan insert, kemudian tutup kurung sama 2. Kemudian kita masukkan username-nya apa, misalnya Ahmad. Kemudian passwordnya apa, namanya, passwordnya, nah gini ya. Ini kita akan mencoba insert data, tapi kita akan sambil menampilkan data db.2 kemudian tabel user get. Oke. Yang ini. Nah, yang ini nggak usah. Jadi kita pertama akan menginsert dulu, akan menambahkan data. Namanya username Ahmad, passwordnya 12345. Kemudian di sini adalah query untuk menampilkan data. Oke, kita coba. Oh, nggak salah. Username, password, nama. Di sini nama, di sini password. Jadi salah penamaan nama kolomnya. Nah, Ahmad sudah masuk. Kemudian kita akan sekarang menggunakan query update yang namanya where ID, yang ID-nya 2 kita akan update namanya, jadi asalnya kan namanya Acong ya, yang query 2 ini, yang ID-nya 2 namanya Acong. Kita akan rubah nama Acong jadi Ariel misalnya, Ariel. Ini adalah query untuk mengupdate data, kemudian ini query untuk nampilin data. Nah, sudah berubah ya. Jadi yang query kedua yang ID-nya 2 itu jadi namanya Ariel. Terus yang terakhir kita akan mendelete data. Delete, tinggal gini aja, cukup simple. Yang ID-nya 3, yang ID-nya 3 Ahmad ya, kita akan delete. Mudah-mudahan berhasil. Nah, terhapus dari tabelnya, jadi gak ada. Nah, itu sekian dulu untuk belajar CRUD-nya. Apabila teman-teman pengen mengeksplor lebih jauh, teman-teman tinggal masuk ke webnya laravelcollective.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, 16 menit bro.